Public visit Kimbo, kita lihat cara pembuatan sosis, ya, terutama yang Pro Bites, yang bisa langsung dimakan. Dan juga Gold Plus Kimbo Bakso. Selamat datang. Ya, pabrik kita untuk proses produksinya. Agenda hari ini kita melakukan factory visit untuk proses produksi. Siap. Yang pertama apa? Yang pertama kita ada di proses penggilingan daging dari bahan baku. Ya. Jadi nanti kita akan giling secara balok ini dari 27,2 di kecil ukurannya, kemudian akan jadi daging giling. Yep, jadi masih asli daging, I think it was Australian beef. Ya. Dari satu blok, itu kan memang dia diperlukannya memang masih beku, dicop pada saat masih beku, baru digiling. Ya. Real beef. Kimbo itu udah 28 tahun, udah berdiri di tahun 95. Terus abis itu yang sampai sekarang yang highlight-highlightnya mungkin dari tahun 96 itu Kimbo itu udah masuk ke modern market pertama kali di tahun 96. Kimbo itu udah masuk juga ke e-commerce. Jadinya pastinya kan sekarang kan e-commerce itu trennya. Jadi kita juga selalu berusaha untuk ikut tren yang ada, jualannya di mana, seperti itu. Terus yang sekarang adalah yang memang paling baru launching itu adalah Kimbo Gold Plus. Ini untuk proses pembuatan adonannya, Chef. Oke. Pembuatan adonan dari daging tadi, bumbu-bumbu dan yang tepung-tepungan semua digiling jadi satu. Di sini setelah selesai baru nanti kita ke pengisian. Mungkin Chef Junah mau mencoba menuang. Nuangnya di mana nanti? Nanti nuangnya lewat bowl di sini sambil mesin nanti kita jalankan. Oke, jadi tinggal nuangnya pelan-pelan, mesin sambil mutar, kita jalankan, Chef Junah baru nuang. Jadi kalau sosis itu mungkin nanti kita buatnya pertama-tama kita ada dua bagian. Kita ada preparation, di mana preparation itu kita ada giling-giling daging, terus kita ada siapin bumbu. Ketika semua itu udah siap, kita masuk ke proses berikutnya chopping. Ya mungkin kalau simpelnya diaduk-aduk lah ya, sampai jadi itu adonan sosis. Ini apa? Ini casing yang akan kita pakai buat mengisi adonan. Terbuat dari? Ini casing kolagen terbuat dari protein sapi. Jadi ini yang casing bisa langsung dimakan. Ini berapa meter sih? Oh, ini 15 meter secara total. Satu ini? Satu gulung. Satu gulung 15 meteran. Jadi itu nanti situ dia naik sendiri? Ya, gitu. naik sendiri. Terus kemudian baru setelah selesai di sini, kita mulai proses untuk pengisian adonan ke dalam casingnya. Di mana tuh? Di sini? Ini ada staffer. Nanti kita masukin satu-satu, kemudian sini ya? keluar, terus nanti jadi menggantung di area hanging ini. Hanger dia satu-satu akan muter. Terakhir waktu masih di US kerja, sempat training pembuatan sosis dan lain sebagainya. Tapi kan kita yang homemade ya, boleh dibilang itu dipikir-pikir it's sangat manual. Hanya memang ada mesinnya yang untuk memasukkan si casingnya itu. Dan dagingnya kita giling dengan campuran sekian, nanti masuk ke casingnya, terus kita mesti putar sendiri. Makanya udah ngerti lah, putar satu arah, nanti jadi yang link yang berikutnya kita putar lawan arah, dan lain sebagainya, supaya mereka tidak kebuka. Gitu. Ya. Cuman kalau manufacturer atau pabrik ini kan mass product, ya, this mass produce, produknya juga ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin import, I don't know. Jadi memang yang membedakan di sini adalah shelf life, yang berapa lama produk-produk ini bisa bertahan lama gitu. Adonan sosis udah jadi, kita stuffing itu masukin ke selongsong. Habis itu setelah udah masuk ke selongsong kita cooking. Nah di sana itu proses yang penting sebenarnya, itu dimana kita bilang itu critical control point.
Nah, di situ tuh proses dimana kita mastiin produk ke konsumen itu terdeliver dengan baik gitu. Jadi produknya matang, bakterinya mati itu di situ. Kalau untuk masaknya sendiri, di cookingnya sendiri 15 menit, Chef. Oke. 15 menit. Jadi sampai matang, suhu core temperaturnya itu minimal 78 derajat Celcius. Dari sini ke berapa? Dari sini setelah dingin masuk ke tempat pendinginan. Terus nanti ininya dipotongnya gimana? Ada di sebelah tempat pendinginan, nanti di lain setelahnya kita potong. Kalau kita mau bikin sebuah food product, bahan dasar awalnya juga memang harus yang berkualitas ya. Karena kenikmatan yang berkualitas itu kan, dimulai dari ujungnya nih. Nggak bisa dibuat di tengah-tengah jalan, itu is just flavor gitu loh sebenarnya. Nikmat, tapi it's different kind of nikmat. Nah, di sini Kimbo memang memakai bahan berkualitas. Ada perbedaannya nanti dari Kimbo yang biasa atau juga dengan Kimbo yang Gold Plus. Tentunya salah satunya adalah betapa lebih banyaknya atau berapa komposisi daripada the real meat dalam sebuah adonan sosis tersebut. Tapi dari bahan utamanya yang penting it have to be a good product. Pastinya ya, karena namanya Gold Plus, pasti dia juga meat content-nya lebih, terus flavornya juga mungkin lebih ikut-ikut tren ya. Kayak sekarang kan kita punya yang ada butter cheese, ada chili lava gitu, dengar namanya aja udah menarik banget kan pastinya kan. Dan memang kalau Kimbo itu kan kita kenalnya ada Kimbo Gold Plus tuh, nah itu kita nggak pakai pengawet sebenarnya. Jadi oke banget kalau buat dikonsumsi dari yang kalangan yang anak kecil sampai yang dewasa. Kita setting, ini kan konveyor berjalan secara 15 menit. 15 menit. 15 menit sampai ketemu nanti ada cooling. Coolingnya? Cooling itu kita set suhu, pakai air juga, itu di suhu 8 derajat. Oke. Kita cooling selama 15 menit juga. Oke. Total juga 30, kemudian ada di drying. Drying itu kita ada pakai suhu, kita setting di 7 sebenarnya. Nah, itu secara 7 menit juga. Jadi hampir total 38 menit. Berarti pasteurize-nya itu justru di luarnya ya? Iya, di luarnya. Setelah Dalamnya dikemas. udah aman. Dalamnya yang tadi udah masak, udah aman. Kemudian kita pasteurisasi lagi itu untuk menurunkan kembali kondisi daripada mikroproduk. Iya. Yang udah cooling selesai nih, Chef. Pasteurisasinya. Tapi masih ada air-airnya dikit ya? Iya, masih ada air. Sebenarnya ini bisa disetting di sini dengan ini ada panas juga di dalam chambernya. Cuma kemarin karena ya gitu kendala, kalau kita tinggi suhu produknya jadi tinggi. Harusnya kita tahan di bawah 15, itu bisa di atas 15. Jadi kita kurangi panasnya. Kartonnya nggak rusak ya? Kena air gitu? Untuk ini enggak. Berarti ini udah bisa dimakan? Ini sudah bisa. Silakan. Jadi Kimbo itu kan mungkin awalnya hanya produk-produk frozen saja gitu kan. Kimbo itu juga punya produk yang ready to eat sebenarnya. Lalu kita punya juga yang chill. Jadi kita berusaha untuk cover semua market yang ada sebenarnya. Kali bikin berapa banyak? Kalau untuk satu batch-nya 100 batch. Cuma untuk kapasitas total ini 100 apa? 100 kilo sekali cutting satu batch-nya. Kita sehari satu shift itu bisa 2 ton. Berarti 20 bed. Ya, Jadi kan tadi dari situ. pembentukan. Nah, itu pembentukan nyemplung Di situ di suhu airnya 60-65 derajat. 60 sampai 65. Iya. Dia hanya masak luarnya aja. Iya, pemasakan satu, dia hanya pembentukan kulit. Berjalan sekitar 15-an menit. Itu pakai apa dorongnya? Ada tekanan air. Tekanan air. Tekanan air, ada sirip juga di dalam. Jadi ini 15 menit. Ya, sampai Mereka ketemu nanti ngambang atau tenggelam? ngambang. Ngambang. Bakso yang bagus harusnya jadi ngambang. Ternyata prosesnya semudah itu ya. Ya, tentunya pasti ada science dan R&D di belakangnya untuk komposisi dari sebuah adonan. Kita bilangnya adonan lah, daging dan lain sebagainya itu. Tetapi begitu sudah dapat the mix, prosesnya dengan the machine, it's pretty much very simple and nggak ribet gitu loh. Nalarnya kita dapat ngelihat why this, why that.
kenapa jalan ke situ, suhunya yang dipakai, karena this is all basic kitchen kan, hygiene, HACCP ya, untuk maintain ya hygiene, kebersihan dan sanitasi lah. So it's not that complicated sebenarnya. Tentunya ini semua mesinnya is a big machine sampai ke packaging kan, dimana itu totally two different thing. Yang satu yang ngolah, yang mesin yang terakhir itu kan is about packaging. Mereka menimbang dan dengan otomatis masuk ke dalam kantong, kantongnya seal, ya. Tapi tetap harus dicek secara manual apakah sealnya bagus dan lain sebagainya. Habis itu kita packing kita masukin ke quick freezing. Jadi quick freezing itu juga salah satu proses pengawetan alami kita. Nah, jadi kita yang masuk quick freezing, di situ prosesnya drop suhunya, jadi di situ benar-benar produk itu terkeep dari segi rasa, tekstur, dan juga pasti ketahanannya. Nah, setelah itu baru habis itu produk itu kita masukin ke metal detector, habis itu kita packing karton dan kita deliver ke konsumen. Kimbo, why Kimbo? Karena kita memang tahu produknya, ya, di restoran juga pakai, ya, so ya, Coffees. Jadi kita memang sudah kenal produknya. Plus I have a good experience, ya, with the people behind it. And why not? It's a good product. Dan sebelum juga agree to it, sempat diberikan, dan saya selalu minta pasti product knowledge dan a little bit about the history about the company. Harus. For me to become a brand ambassador, I have to know those things, dua ini. Ditambah juga relation with either owner or management. Kalau ini semua bagus, produknya bagus, then why not? Dan Kimbo memuaskan.